Assalamualaikum. Kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Faktor kesehatan berperan besar dalam produktivitas nasional untuk mendukung negara Indonesia menjadi negara maju. Hal ini mencakup pada kesehatan mental. Muncul pertanyaan, apa sih faktor seseorang terkena gangguan mental ataupun kesehatan mental, dan usia berapa biasanya rentan terkena gangguan mental? Tapi sebelum kita membahas hal itu, kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, ada dua tenaga profesional yang tentunya memiliki kapasitas dalam menangani dan merawat seseorang dengan kondisi gangguan mental. Yang kita kenal adalah psikolog dan psikiater. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Yuk kita dengerin. Psikolog dan psikiater ini adalah dua profesi yang berbeda. Nah, kalau psikolog itu adalah seseorang yang menempuh pendidikan S1 psikologi, kemudian melanjutkan ke studi profesi atau magister psikologi di universitas berikutnya. Nah, kalau dokter atau psikiater itu dia adalah seseorang yang menempuh pendidikan S1 kedokteran, lulus sebagai dokter, kemudian melanjutkan studi dokter spesialis kejiwaan. Nah, jadilah dia psikiater. Nah, ini dari segi pendidikan dianya sudah berbeda. Nah, biasanya penyebutan pasien atau klien ini juga berbeda. Psikolog biasanya nyebutnya klien. Kalau dokter atau psikiater nyebutnya pasien nih biasanya. Lalu pendekatan lain, misalnya kalau psikiater itu lebih banyak pendekatannya dengan psikofarmaka atau obat-obatan. Bentuk-bentuk terapi yang diberikan itu adalah terapinya obat-obatan. Kalau psikolog, dia akan lebih banyak pendekatan individu misalnya. Jadi seperti psikoterapi, konseling, ini yang akan lebih banyak. Nah, tadi sudah sama-sama kita dengar apa sih perbedaan antara psikolog dan psikiater. Terus kita lanjut lagi, apa sih sebenarnya faktor seseorang itu bisa terkena gangguan mental? Sebenarnya secara umum ada dua faktor ya. Itu pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini bisa mencakup tentang kondisi fisiknya atau karakter kepribadiannya tadi itu. Nah, kedua itu adalah faktor internal. Faktor internal ini lingkungan kerja, teknologi, ini juga bisa mempengaruhi seseorang mengalami gangguan mental. Ada banyak faktor yang dialami oleh seseorang kenapa seseorang mengalami gangguan mental, baik itu eksternal maupun internal. Dan mengutip dari Halodoc, ada beberapa jenis gangguan mental, diantaranya itu adalah depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif atau dikenal dengan OCD, dan psikosis. Usia berapa sih yang rentan terkena gangguan mental? Biasanya yang paling banyak nih kalau dari penelitian terbaru itu anak-anak individu yang punya usia di rentang 16 sampai 24 tahun ini beresiko punya gangguan mental yang lebih banyak nih ketimbang usia-usia lainnya. Kenapa alasannya, Bang? Mungkin gini ya, banyak faktor tentunya, dan ini tentunya subjektif. Tetapi biasanya di usia 24 tahun ke bawah, seseorang dalam fase-fase remaja akhir atau dewasa awal. Nah, informasi-informasi yang dia miliki mungkin belum banyak seperti orang-orang yang usianya 70 tahunan ke atas, pengalaman hidupnya masih minim, dan cara berpikirnya belum cukup baik nih dengan menghadapi konflik-konflik yang dia hadapin di depannya. Berbagai lembaga mempublikasikan hasil penelitian terkait kesehatan mental di Indonesia. Memang benar ternyata remaja Indonesia usia 16 sampai 24 tahun rentan mengalami gangguan kecemasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh transisi dari remaja ke usia dewasa yang tentu mereka membutuhkan adaptasi lingkungan baru, sebuah tanggung jawab pendidikan dan sosial, serta tuntutan dari budaya sekitar. Hal tersebut kemudian memberikan tekanan pada generasi muda kita tanpa mereka tahu bagaimana cara mengatasi stres dan kecemasan yang mereka hadapi. Sayangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan mental dan penanganannya ini masih bisa dibilang cukup rendah di Indonesia. Orang-orang tuh banyak beranggapan bahwa kesehatan mental itu tidak semendesak sama penyakit fisik. Padahal isu kesehatan mental ini sangat penting, dan apabila dibiarkan, seseorang bisa membahayakan dirinya sendiri sampai mungkin mencoba untuk bunuh diri.
Karena menurut survei sebanyak 4,2% pelajar pun pernah berpikir untuk bunuh diri, sedangkan 3% siswa pernah melakukan percobaan bunuh diri. Maka dari itu membutuhkan deteksi dini mengenai gangguan kesehatan mental, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang terkasih ataupun orang-orang sekitar kita. Deteksi dini diantaranya apakah kita mengalami gangguan dalam pola tidur, mood swing yang tiba-tiba senang terus tiba-tiba sedih, tidak semangat untuk menjalani hari-hari, mudah marah-marah, menarik diri dari lingkungan sosial, makan berlebihan dari biasanya atau justru sebaliknya kehilangan selera makan, melakukan tindakan-tindakan impulsif yang membahayakan. So, semoga kita bisa mengatasi gangguan-gangguan kesehatan mental pada diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, selalu beribadah di jalannya agar diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa mampu diberi kekuatan dalam menjalani setiap ujian ataupun cobaan yang diberikan. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif. See you next di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.